Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya. Buat kalian yang sudah, aku ucapin banyak-banyak berterima kasih. Kali ini aku mau berbagi cerita horor yang berjudul Apartemen 404. Jadi, cerita ini diambil dari visual novel yang ditulis oleh Ulya Al-Fajri. Buat kalian yang penasaran, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Jenny tinggal di apartemen kala dirinya memasuki perkuliahan. Awalnya Jenny berekspektasi tinggi akan diberikan apartemen yang mewah, sampai akhirnya dia datang ke apartemen dengan bangunan kuno dan harus tinggal di kamar 404. Jenny tidak nyaman dengan teman seunitnya yang bisa dibilang sangat tidak ramah dan juga cuek. Banyak gosip buruk yang beredar tentang apartemen ini. Semua penghuni di sini mendapatkan gangguan, hanya saja Jenny sendiri bingung kenapa cuma dirinya yang hidup dengan damai, hingga akhirnya dia membentuk tim bersama beberapa penghuni apartemen untuk mencari tahu rahasia apa yang terkubur di sini. Namun setelah mengetahui, Jenny malah menyesal dan teramat kaget. Sebab dia sama sekali tidak menyangka dengan kenyataan yang dia dapatkan. Jenny turun dari mobilnya setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam dan berdiri di depan sebuah apartemen yang terbilang agak tua, memiliki 8 lantai juga sangat sepi. Bahkan Jenny tidak menemukan suara-suara orang yang tinggal di dalam sana. Dia melirik mamanya yang tampak tenang, berbeda dengan dirinya yang kesal. "Mama yakin aku bakalan tinggal di sini selama kuliah?" tanya Jenny berharap bahwa mereka telah datang ke alamat yang salah dan bukan di sini seharusnya dia tinggal. "Mama sudah bayar untuk setahun, kamu gak bisa kemana-mana. Tidak menerima penolakan atau kamu bayar sendiri." Tapi, apartemennya kelihatan horor meski masih siang. Mama menatap Jenny setelah membuka kacamata hitam yang sedari tadi dikenakan. "Jangan berbicara omong kosong, sudah zaman modern tapi kamu masih percaya dengan tahayul. Gak ada hantu di sini. Kecuali, kamu yang setanya baru benar." Jenny menghentakkan kakinya kesal. Mau berdebat dengan cara apapun dia akan selalu kalah dengan mamanya. "Bas, bawakan koper kakak kamu, kita masuk ke dalam kamar dia sekarang." "Mama, lebih baik aku ngekos aja daripada harus tinggal di apartemen horor kayak gini." "Jen, semenjak papa kamu memutuskan meninggalkan mama dan menikah dengan perempuan lain, keluarga kita udah gas kayak dulu, jangan banyak tingkah deh. Apartemen ini murah dan dekat kampus kamu. Sebelumnya kamu sendiri yang bilang mau di apartemen dan gak mau di kos. Kalau kamu mau tinggal di kos silahkan bayar sendiri dan bayar uang yang sudah mama keluarkan untuk membayar apartemen selama setahun." Bastian, adiknya, merasa lelah melihat perdebatan setiap hari antara mama dan kakaknya. Namun dia memilih diam daripada ikut campur yang ada akan menjadi semakin rumit. "Tapi, aku beneran gak akan bisa tinggal di sini mama." Jenny belum menyerah dan tetap berusaha. "Mau masuk sekarang apa enggak? Kita hampir setengah jam berdiri di luar dan kepala aku pusing dengerin kalian berdebat dari tadi. Kita masuk ke dalam sekarang." Mama memutuskan semuanya dalam sekejap. Jenny menyerah. Semoga saja apa yang dia takutkan tidak akan ada. Dia ingin menjalani kehidupan yang nyaman selama kuliah, memutuskan memilih kampus yang agak jauh dari rumah supaya dia bisa hidup mandiri dan tidak perlu mendengarkan omelan mamanya setiap hari.
Jangan berakhir tidak mendengarkan omelan mama diganti kehidupan menyeramkan, Jenny tidak akan siap. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Marcel yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Resepsionis pria berumur sekitar 23 tahun itu menyapa dengan ramah. Jenny menatap jutek saja, suasana hatinya sedang tidak baik. Saya Ibu Regina yang sudah membayar unit 404 untuk 1 tahun ke depan. Ini anak saya yang akan tinggal di sini. Unit 404, tanya Marcel memastikan sekali lagi bahwa tidak salah dengar. Iya, sudah dibayarkan bukan? Marcel mengecek dan memang benar sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan. Kenapa diam gitu? Unitnya horor dan banyak hantu? Makanya Mas kaget mama saya pesan unit tersebut? Jenny menanyakan pertanyaan secara bertubi-tubi. Marcel segera menormalkan ekspresinya dan menggeleng. Maaf karena saya tidak tahu unit itu sudah dibayar, mungkin karena ibu membayar kepada resepsionis yang lain. Benar, saya bertemu dengan resepsionis perempuan dan dia menyerahkan kamar itu kepada saya. Oh benar, itu rekan kerja saya yang kebetulan izin, ini kuncinya untuk unit 404. Kalau ada kendala atau perlu bantuan jangan sungkan untuk menghubungi kami. Jenny dan mamanya melangkah pergi. Marcel susah mengalihkan tatapan dan merasa ada yang janggal. Namun dia tetap berusaha menahan diri daripada berbicara terus terang. Unit 404 sudah hampir tidak ada yang memilih karena sempat ada kejadian mengerikan. Kenapa rekan kerjanya malah menyarankan kamar tersebut? Mama lihat gak ekspresi mas resepsionis itu? Dia kayak kaget karena mama pilih unit 404. Apa ada sesuatu yang terjadi, kayak pernah ada kejadian bunuh diri? Ngaco. Kamu kebanyakan nonton film, dia gak tahu karena mama pesannya gak sama dia. Kalau emang ada kejadian yang gak mengenakan, mana mungkin resepsionis perempuan itu menyarankan kamar ini. Jenny merasa ada yang janggal lagi kala dia melintasi koridor lantai 4 yang terasa sangat sunyi. Suara sepatu mereka terdengar menggema di koridor yang agak gelap ini. Mama, apa di lantai ini gak ada penghuninya? Sepi banget dari tadi gak ada bunyi apa-apa. Mama berhenti berjalan, kesabarannya menipis sebab sejak tadi Jenny terlalu banyak berbicara. Mama jelaskan kepada kamu. Apartemen ini dihuni oleh para pekerja dan beberapa mahasiswa. Kamu lihat sekarang baru jam 10 pagi. Otomatis mereka semua sibuk beraktivitas di luar, dan para mahasiswa ada yang belum kembali. Berhenti berpikir yang macam-macam. Apartemen ini aman dan gak ada komentar buruk. Jangan sampai mama mengirimkan kamu ke asrama kampus supaya terkekang di sana. Jenny langsung menutup mulut jika mamanya sudah membahas perihal asrama kampus. Selain karena jam malam yang ketat, tidak ada mahasiswa yang mau tinggal di sana, sebab ada beberapa kejadian horor. Jenny akan mati tanpa dibunuh bila berujung dikirim ke sana oleh mamanya. Oke, aku gak banyak ngomong lagi sekarang. Mama membuka pintu kamar unit 404 itu. Di dalam tertata sangat rapi dan sepertinya ada seseorang lain yang tinggal di sini. Aku punya teman sekamar, tanya Jenny menatap ke arah kamar satunya yang berada di sisi kanan. Kayaknya iya, unit ini terlalu rapi dan lihat di sana ada beberapa barang. Kemungkinan emang ada teman kamu satu lagi. Jenny tidak masalah dan malah merasa senang, dia takut langsung sendiri di tempat yang baru didatangi. Semoga aku bisa segera ketemu sama dia. Mama membawakan koper Jenny ke dalam kamarnya. Unit ini bisa dibilang lumayan luas untuk harga yang murah, hanya saja bangunannya memang terlihat kuno. Tapi isinya aman dan udaranya juga terasa nyaman. Ada lagi yang mau kamu komentari setelah melihat unit ini, Jen?
Jenny berkeliling untuk melihat bagian ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Tidak ada minusnya, dia suka dengan keadaan di dalam. Mama bakalan kunjungi aku kapan? Belum juga mama pulang dari sini tapi kamu sudah menanyakan pertanyaan itu, jangan manja kamu udah kuliah sekarang. Iya tapi Jenny pengen juga ketemu sama mama sesekali. Mama akan datang di hari Sabtu dan Minggu kalau enggak sibuk, kamu jangan bertingkah selama di sini. Pilih pergaulan yang bagus jangan asal berteman, kalau kamu tahu teman baru itu punya kebiasaan yang buruk, kamu bisa langsung mencari teman lain. Kalau sampai ketahuan kamu bergaul dengan para berandalan, mama akan menghukum kamu ingat itu jangan anggap sepele. Ya Jenny akan mengusahakan yang terbaik mama. Gadis itu memeluk mamanya erat, merasa sedih sebab akan berpisah dan tidak perlu mendengarkan omelan mamanya setiap hari. Ya sudah mama harus pulang sekarang untuk mencari perlengkapan sekolah Bastian. Kamu jaga diri baik-baik, untuk makan malam bahan-bahannya ada di kardus itu. Jangan sering makan makanan instan atau fast food. Iya mama sayangku, Jenny bakalan jadi anak yang baik selama di sini. Jenny beralih hendak memeluk adiknya yang akan masuk SMA tahun ini. Cowok itu langsung menghindar dan keluar dari apartemen. Adik kurang ajar, lihat aja lo bakalan langsung kangen sama gue setelah pulang dari sini. Udah kamu istirahat sekarang, mama sama Bastian pulang dulu. Jenny mengantarkan mama sampai pintu dan menutupnya. Dia hendak masuk ke dalam kamar, tapi pintu kamar satunya terbuka. Jenny menemukan seorang gadis yang terlihat lebih tua dari dirinya, dia sangat putih bahkan tampak pucat. Apa gadis itu sedang sakit? Sweater putih yang dikenakan terlihat agak kebesaran dan membungkus rapi tubuh mungilnya. Hai, aku Jenny yang bakal tinggal di kamar ini. Aku gak tahu kalau kamu ada di kamar makanya gak coba panggil. Semoga kita bisa akur ya. Gadis itu tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Lalu masuk kembali ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata. Pukul 7 malam Jenny keluar dari kamarnya untuk masak makan malam. Hanya saja ada beberapa bahan yang tidak lengkap. Indah nama gadis putih pucat itu, sedang duduk di sofa ruang tamu. Umurnya beda 3 tahun dari Jenny dan katanya dia sudah bekerja di salah satu kantor yang berada dekat dengan apartemen ini. Tidak kuliah karena keluarganya bukan dari kalangan berada. Mbak, minimarket ada yang dekat sini gak? Ada, kamu ke arah kiri setelah keluar dari apartemen. Biasanya di situ barang-barangnya lengkap. Oh oke, kamu udah makan? Apa mau sekalian nitip sama aku aja? Jenny menawarkan diri, dia harus rukun dengan Indah yang berada di satu ruangan dengan dirinya. Kebetulan aku masih ada makanan jadi gak usah. Oke, aku pergi sebentar. Jenny keluar dari unitnya dengan mendumel dalam hati, dia kira Indah akan menawarkan diri untuk pergi bersama dengan Jenny. Tapi ternyata perempuan itu terlalu cuek bahkan tidak peduli dengan kehadiran dirinya. Jenny melangkah menyusuri koridor lantai 4 yang begitu sepi, jika tadi masih wajar semua orang berada di luar karena punya kegiatan. Apa mungkin sampai jam segini mereka punya pekerjaan sampai lupa pulang? Karena mendadak merinding Jenny mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di lantai 1. Mas, aku mau tanya dong. Jenny mendekati Marcel yang berada di meja resepsionis. Kamu mau tanya soal apa? Tanya Marcel sangat ramah. Unit di lantai 40 semua ya? Soalnya aku gak dengar ada suara orang di sana sejak kedatangan aku sampai sekarang. Oh, selain unit kamu cuma 2 kamar yang ada penghuninya kalau lantai 4. Jadi wajar emang sepi, kamu takut ya? Enggak kok, aku cuma mau tahu aja. Berarti di unit lantai lain pada rame?
Iya, cuma tersisa beberapa kamar aja. Kalau aku boleh tahu unit apa aja yang ada penghuninya di lantai 4? Tanya Jenny ingin tahu dan dia akan memastikan sendiri kalau di unit tersebut benar-benar ada orang atau tidak. Unit 420 dan 422, kalau unit 420 masih kosong sebab penghuninya belum balik dan dia seorang mahasiswa tahun ketiga kalau saya gak salah. Kalau unit 422 dia kayaknya jarang pulang, saya juga gak tahu dia kerja apa. Sering keluar pas tengah malam dan beberapa hari kemudian baru balik lagi. Aneh banget pikir Jenny, kenapa juga dia harus terjebak di apartemen aneh ini? Mamanya tidak bisakah mencari apartemen yang lebih layak huni dan diisi oleh manusia-manusia normal saja? Kok malah bengong, kamu mau kemana malam-malam gini? Cari beberapa bahan di minimarket, soalnya aku mau masak tapi malah gak cukup. Kamu tahu minimarket ada di mana? Tahu, teman sekamarku yang kasih tahu. Oh ya udah hati-hati ya. Jenny menganggukkan kepalanya dan melangkah keluar di apartemen. Saat tiba di luar ruangan dia merasakan suasana yang berbeda. Angin di luar sini terasa lebih segar daripada di apartemen. Jenny seakan baru bebas dari sebuah tempat yang terkutuk. Menghilangkan pemikiran tentang apartemen yang aneh, Jenny masuk ke dalam minimarket dengan langkah girang sampai dia tidak sengaja menabrak seorang gadis. Keduanya terjatuh ke lantai, untungnya tidak terlalu keras. Maaf, aku terlalu bersemangat sampai gak lihat kamu datang. Gak apa-apa, aku juga salah karena gak lihat ke depan. Keduanya saling bertatapan, Jenny tersenyum canggung sebab merasa bersalah. Wajah kamu asing, kamu tinggal di dekat sini? Tanya gadis itu. Ah iya benar, aku baru pindah ke apartemen Melati tadi pagi. Kamu penduduk asli sini? Ah apartemen Melati? Aku kira apartemen itu udah gak ada yang mau tinggalin. Emang kenapa? Ada sesuatu yang terjadi di sana? Gadis yang tidak Jenny ketahui namanya itu menarik tangan Jenny menuju ke pojokan yang tidak ramai. Aku dengar ada yang bunuh diri di sana 2 tahun lalu. Katanya gadis itu hamil di luar nikah, terus lagi jauh dari keluarganya. Ngeri deh, makanya sejak itu penghuni di sana berkurang. Cuma ada beberapa yang emang kuat mental untuk tinggal di apartemen itu. Kamu sendiri emang gak tahu ada kejadian kurang mengenakan di sana? Jenny menggeleng, jantungnya berdegup kencang dan mendadak merinding setelah mendengarkan cerita ini. Kamu tinggal sendiri di sana? Kebetulan aku punya partner sekamar, dia pekerja di salah satu kantor dekat sini. Oh syukurlah kalau emang ada, bahaya kalau tinggal sendiri. Nanti misalnya kamu diganggu gak tahu mau minta tolong sama siapa. Aduh, aku jadi takut setelah dengar cerita ini. Karena sejak tadi semuanya masih aman. Emang sepi sih, cuma aku gak melihat ada keanehan. Baguslah, mungkin emang gak horor kayak yang diceritakan. Atau hantunya udah minggat sebab bosan di tempat yang sama. Jenny sama sekali tidak tertawa meskipun gadis itu berusaha mengeluarkan lelucon garing. Aku Rani, rumahku ada di samping minimarket ini. Mungkin kamu perlu teman selama di sini, aku bisa jadi teman kamu nantinya. Aku Jenny, senang bisa kenalan dengan kamu. Kayaknya kita seumuran gak sih? Aku masuk kuliah tahun ini, kamu gimana? Sama, aku kuliah di kampus di jalan ujung sana. Serius? Tanya Rani dengan mata berbinar. Aku juga masuk kuliah ke sana, wah bisa bareng dong ya sebelum ospek. Bisa dong, aku senang banget bisa ketemu kenalan sebelum kuliah. Sama, kebetulan teman aku gak ada yang masuk ke kampus itu. Oh iya apa yang aku bilang jangan terlalu dipikirkan ya, tapi kamu harus hati-hati.
Iya, makasih udah kasih tahu aku sejarah apartemen itu. Aku mau lanjut belanja dulu. Kamu udah selesaikan? Udah nih, aku duluan ya. Mereka berpisah dan Jenny kembali mencari beberapa barang yang dia butuhkan. Perlahan perasaannya menjadi tidak enak, bagaimana jika nanti malam dia malah mendapatkan gangguan daripada penghuni apartemen itu. Membayangkan saja Jenny merinding sendiri. Dia memutuskan memilih barang cepat-cepat dan membayar ke kasir. Kemudian Jenny masak dengan tenang di dapur. Kala kembali dari minimarket, dia belum menemukan hal mengerikan selama melintasi koridor sepi dan menaiki lift tua. Indah masih ada di ruang televisi. Perempuan itu sepertinya sangat suka menonton sampai enggan beranjak dari sana. "Mbak, kamu mau ikut makan sama aku? Kebetulan porsinya agak banyak, aku gak bakalan habis. Aku juga masih kenyang, kamu tinggal aja di situ. Kalau aku pengen makan lagi nanti bakalan aku coba." Jenny menghela nafas dan meletakkan makanan itu di meja. Dia ingin mendapatkan partner yang ramah, tapi malah dipertemukan dengan Indah yang memiliki kepribadian berbeda dengan dirinya. Jenny duduk di sofa bersebelahan dengan Indah. "Kalau aku boleh tahu, Mbak udah tinggal di sini berapa lama?" "Hampir 2 tahun. Oh, berarti Indah belum datang saat kejadian mengerikan itu terjadi di apartemen itu. Kamu pernah menemukan keanehan selama tinggal di apartemen ini? Kayak diganggu sama makhluk halus gitu?" "Gak pernah. Kenapa kamu tanya soal itu?" "Aku cuma penasaran aja, karena aku baru tinggal di sini. Jadi biar bisa jaga-jaga aja. Biasa kalau datang ke tempat baru suka ada ucapan selamat datang. Makhluk halus gak akan ganggu kamu, asal kamu gak usil dan mengganggu tempat mereka." "Emang gimana caranya aku bisa ganggu mereka?" "Beberapa hal yang bikin makhluk halus marah itu contohnya, kamu tipe orang yang jorok, jarang bersih-bersih. Kamu terlalu ria dan suka ketawa dengan suara yang keras dan kamu terlalu mempercayai mereka ada." Bagian terakhir yang Indah katakan langsung membuat Jenny merinding. "Berarti selama kamu tinggal di sini, belum pernah diganggu? Padahal kata orang-orang apartemen ini punya kisah seram." "Kamu jangan langsung percaya dengan kata orang. Mereka cuma so tahu, gimana bisa seseorang yang gak tinggal di sini bisa tahu apa yang terjadi di apartemen ini." Entah mengapa Indah mengatakan itu dengan nada yang terdengar marah. Jenny merasa tidak enak dan memilih untuk tak bertanya lagi. Sepertinya suasana hati Indah sedang tidak baik. Pagi hari Sabtu kala Jenny bersiap-siap untuk ke kampus, dia mendengar seperti ada seseorang yang sedang memindahkan barang di unit sebelahnya. Sebab rasa penasaran dan juga senang bercampur menjadi satu, Jenny keluar dari kamar sebelum menggunakan make up. Matanya bertatapan dengan seorang lelaki berambut gondrong yang terlihat lebih tua dari dirinya. Sepertinya itu cowok di tahun ketiga yang tinggal di sini. Mereka berdua bertatapan dalam suasana canggung. "Halo, gue kaget karena di unit ini udah ada penghuninya." Jenny mengernyitkan dahinya bingung mendengar apa kata cowok itu barusan. "Bukannya di sini emang ada orang sebelum gue pindah?" "Katanya gitu sih, cuma gue gak pernah ketemu sama dia. Makanya gue anggap aja gak ada orang yang tinggal di situ." "Oh, dia emang agak introvert dan malas berbaur, mungkin karena itu lo gak pernah ketemu sama dia." "Bisa jadi. Lo mahasiswa baru ya?" tanya cowok itu bisa dibilang lumayan ramah. "Ya kok tahu?" Jenny sedikit kaget karena tebakan cowok itu langsung benar. "Kelihatan dari muka lo yang masih fresh belum stres karena tugas kuliah, beda sama gue yang udah tahun ketiga di jurusan teknik, lihat aja penampilan gue udah gak mirip manusia." Jenny tertawa, ucapan cowok itu terdengar lucu. "Gue Jenny, kalau lo siapa?"
Gue Ardian. Lo datang dari hari kapan? Hari Rabu kayaknya, gue datang lebih cepat untuk bisa beradaptasi. Lo kenapa balik cepat bukannya mahasiswa baru masuk kuliah minggu depannya lagi? Gue panitia ospek. Lo mau ke kampus? Iya. Lo juga? Jenny balik bertanya. Iya, tapi gak bisa bareng ya, soalnya gue malas ada interaksi sama junior. Terus lo juga bisa jadi pusat perhatian kalau datang sama gue. Gue juga gak mau bareng, gue pergi sama teman yang tinggal di dekat sini. Oh baguslah kalau gitu, mending lo cepetan dandan karena ini hampir terlambat. Jenny baru tersadar dan buru-buru masuk ke dalam unitnya. Ardian tersenyum senang, baguslah jika ada penghuni tambahan di apartemen yang sepi ini. Jenny naik motor bersama dengan Rani untuk ke kampus. Jika tidak ada Rani mungkin dia akan mengeluarkan biaya tambahan lainnya untuk transportasi. Nanti sepulang kuliah dia akan membelikan Rani minuman untuk ucapan terima kasih. Ran, tadi gue ketemu salah satu penghuni yang tinggal di lantai 4 dan dia ternyata cutting di kampus kita. Senang aja punya kenalan baru. Baguslah biar gak horor suasana di sana. Tapi, gue sama sekali gak mengalami gangguan. Gue tidur dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Syukur kalau nggak ada. Itu kemungkinan ada dua, satu karena setannya emang baik dan gak berniat ganggu lo, terus kemungkinan kedua lo juga setan makanya gak diganggu. Rese lo ngomong sembarangan kayak gitu. Rani tertawa puas melihat ekspresi kesal Jenny dari spion. Gue cuma bercanda, jangan marah gitu dong jadi jelek muka lo. Gue bakalan tanya sama abang itu, apa dia pernah dapat gangguan selama tinggal di situ. Orangnya ganteng gak? Gue gak tahu mau bilang apa deh soalnya dia gondrong. Di mata gue cowok gondrong itu jelek, jadi gak terlalu perhatian tadi. Gue sebatas senang karena kedatangan tetangga. Oh mana tahu ganteng bisa jadi gebetan lo. Gue sama sekali gak kepikiran ke arah sana, tugas gue datang mau kuliah bukan cari cowok. Alah omongan lo, jangan nanti diam-diam malah pacaran sama dia, karena keseringan ketemu berujung jadi naksir. Jenny tidak mau berdebat karena dia juga takut akan kejadian seperti yang Rani katakan. Rani memarkirkan sepeda motornya di parkiran yang sudah sangat padat. Mereka melihat para mahasiswa baru yang sudah diarahkan untuk berkumpul ke lapangan. Rani dan Jenny berjalan bersama, menatap wajah para senior yang sudah menunggu. Kayak mau ditelan hidup-hidup gue dilihatin kayak gini. Jenny menahan diri untuk tidak tertawa, tapi memang benar suasana di sini agak mencekam. Gue sampai gak bisa nafas selama jalan dari sana ke sini. Tahu tuh kayaknya mereka lagi cari incaran buat dijadiin target kerjain atau mau pacaran. Mata Jenny bertatapan dengan Ardian yang sedang bersama dengan temannya. Ardian hanya tersenyum tipis. Jenny merasa senang karena cowok itu mengenal dirinya. Cowok yang di sana itu senior yang tinggal di apartemen gue. Rani menatap untuk melihat, dia sudah mengenal cowok itu sekarang. Padahal baru beberapa menit yang lalu mereka berdua saling berbagi cerita. Lumayan ganteng tahu, masa sih lo gak suka sama dia? Kalau gue jadi lo bakalan gue kejar sampai dapat sih, tinggal pangkas rambutnya udah kelepek-kelepek lo. Gondrong gitu juga masih kelihatan ganteng soalnya. Udahlah gak usah bahas itu dulu, mending lo fokus dengar arahan buat perlengkapan yang bakalan dibawa hari Senin. Kalau lupa bahaya bisa dihukum nanti. Keduanya duduk di lapangan yang sangat luas. Cuaca di sini begitu panas dikarenakan tidak ada pepohonan yang melindungi. Untung gue pakai sunscreen meski kayaknya gak bakalan mempan. Asli kenapa panas banget ya, gue bisa melepuh di sini. Kalau di aula kayaknya gak bakalan muat karena rame.
Haduh, semoga gue gak pingsan deh. Keduanya diam saat senior memberikan arahan. Mereka berdua berada di jurusan yang berbeda dan sedang berusaha mencari teman yang berada di jurusan sama. Jenny ialah mahasiswa baru jurusan Desain dan Komunikasi Visual, sementara Rani mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Abis ini mau kemana? Jangan langsung pulang dong. Kemana aja boleh, gue juga bosan kalau langsung balik. Teman seunit gue lagi kerja dan gue kesepian. Ya udah kita nongkrong aja dulu kalau gitu, cari tahu beberapa tempat yang bagus dekat sini gimana. Boleh, gue ikut aja apa kata lo. Gue beneran gak mau pulang. Sebenarnya Jenny lebih memilih berada sendiri saja di apartemen daripada memiliki teman seperti Indah yang seakan tidak menganggap dirinya ada. Hari pertama kedatangan, Jenny masih memaklumi bila Indah tidak terlalu banyak berbicara, namun setelah berhari-hari tidak ada yang berubah. Indah sangat tertutup dan jarang mau berbicara, kecuali Jenny yang memancing duluan. Jangan melamun, dengerin dulu apa kata senior biar gak ada yang kelupaan. Enggak kok, gue cuma lagi dengar arahan aja. Jenny tidak berani bercerita. Mungkin Indah jarang berbicara sebab usia mereka yang berbeda, atau memang Indah tidak tertarik dengan Jenny yang terlalu aktif. Misalkan lo kalau punya teman seunit yang jarang ngomong, dan cuek banget bakalan tahan gak sih tinggal sama dia terus? Cuek gimana dulu nih? Gak mau ngobrol kalau gak dipancing dulu, pokoknya harus selalu gue yang ajak ngobrol dan respon dia belum tentu baik. Kalau gue si ogah, emang teman seunit lo gitu? Iya mungkin karena dia udah kerja dan gue masih mahasiswa, bisa jadi dia melihat gue sebagai anak kecil. Ya udah lakuin aja kayak sikap dia ke lo. Anggap kalau dia gak ada di unit jangan ajak ngobrol kalau dia gak ngajak duluan, simple dan gak akan bikin lo tersiksa. Kapanpun lo bosan di apartemen langsung ke rumah gue aja, gue cuma tinggal berdua sama mama. Benar juga sih, Jenny terlalu banyak berpikir dan dia hanya ingin punya hubungan yang baik dengan seseorang yang berada di ruangan sama, namun bila kehadirannya sama sekali tidak dianggap. Untuk apa juga Jenny berusaha terlalu berlebihan untuk seseorang yang baru dikenal. Jenny pulang ke apartemen setelah maghrib, sedari tadi ia berada di rumah Rani, menghabiskan banyak waktu di sana dan mereka berdua menjadi lebih dekat. Jenny masuk ke dalam apartemen yang masih gelap gulita. Namun lampu kamar Indah menyala. "Mbak, kamu ada di dalam kah?" Tanya Jenny dengan suara pelan, menempelkan telinganya di pintu tapi terasa sangat sepi. "Mbak, kamu ada?" Jenny menghentikan kalimatnya karena pintu kamar yang ternyata tidak dikunci. Dia masuk ke dalam dengan langkah perlahan. "Mbak, kamu ada di kamar mandi ya?" Tanya Jenny lagi. Karena sekarang rasanya aneh sekali. Namun di dalam sana juga tidak terdengar ada suara air sama sekali. Bagaimana bisa lampu di kamar Indah menyala sendiri sementara pemiliknya sedang tidak ada di sini? "Maaf kalau aku lancang masuk karena pintunya gak dikunci. Aku permisi sama kamu Mbak." Pandangan mata Jenny tertuju ke seluruh ruangan kamar yang tertata sangat rapi juga bersih. Dia merasa sedikit iri sebab belum bisa meletakkan barang-barangnya seperti yang Indah lakukan. "Kamu ngapain di sini?" Jenny berbalik badan ketika suara itu terdengar sangat dekat dengan dirinya. Indah berdiri di pintu dengan tatapan tidak suka tertuju ke arah Jenny. "Maaf, aku kira kamu udah pulang. Tadi pas aku kesini gak sengaja lihat pintunya gak dikunci. Pas aku masuk ternyata kamu gak ada di sini. Lain kali jangan masuk sembarangan ke kamar orang." "Ada apa kamu mencari saya?" "Oh, nggak ada sih. Aku kira tadi duluan aku yang pulang."
Makanya aku mau kasih tahu kalau sekarang udah di apartemen. Kamu baru pulang, Mbak? Tanya Jenny dengan suara agak takut. Iya, kamu gak lihat semua barang di tangan saya. Jenny meneguk ludahnya, cara indah berbicara terdengar sangat kesal padahal Jenny tidak melakukan kesalahan fatal. Hanya masuk ke dalam kamar, dia bahkan tidak menyentuh barang milik perempuan itu. Tapi aku bingung kenapa lampu di kamar kamu nyala sendiri padahal orangnya gak ada. Apa emang berlaku untuk semua kamar? Enggak, aku udah suruh rancang sama tukangnya. Karena kemarin aku tinggal sendiri, jadi meski gak pulang lampunya langsung hidup tanpa perlu dihidupkan dulu. Oh gitu ya, yaudah aku sekali lagi minta maaf. Kamu udah lihat apa aja di kamar saya? Jenny mematung tidak jadi keluar. Enggak ada kok, baru masuk dan sebatas lihat-lihat aja. Gak sentuh barang kamu, kalau enggak percaya bisa dicek apa barang-barang kamu berpindah dari posisinya. Oke, saya percaya sama kamu, lain kali jangan diulang lagi kalau saya gak ada. Jenny mengangguk patuh, cara indah berbicara terdengar sangat mengintimidasi. Ya udah aku ke kamar dulu, selamat istirahat Mbak. Jenny mempercepat langkahnya tanpa melihat ke arah belakang. Dia buru-buru masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Di dalam Jenny mondar-mandir merasakan ada keanehan dengan interaksi antara dirinya dan Indah. Gimana caranya dia tiba-tiba ada di belakang gue, padahal gak ada langkah kaki sama sekali. Kayak ada yang aneh tapi gue gak ngerti. Masalahnya baru masuk dan dia udah pulang, aneh sih. Suara pintu depan yang kebuka aja gak kedengaran, apa gue budek kali? Jenny berdebat dengan isi pikirannya sendiri. Bulu kuduk mendadak berdiri dan Jenny melarikan diri dari kamarnya keluar dari unit apartemen. Aduh, sorry gue gak lihat. Jenny dan Ardian sama-sama terjatuh ke lantai. Sepertinya sudah hobi Jenny menabrak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Cowok itu baru saja pulang dan langsung bertabrakan dengan Jenny. Kenapa sih, dikejar sama hantu sampai lari gitu? Jenny menarik tangan Ardian menjauh dari depan unit apartemennya. Boleh gue mampir dulu ke unit lo, ada sesuatu yang pengen gue tanya. Lo gak takut masuk ke unit cowok dan sekarang udah malam lo? Ardian tersenyum tipis. Di sini juga sepi, yakin mau masuk? Gue bisa karate dan bisa tendang lo kalau mau ngapa-ngapain. Udah cepetan, gue pengen tanya banyak hal. Ardian tertawa. Kayaknya gue salah target, bukan gue yang terkam tapi kemungkinan lo yang bakalan melakukan itu. Jenny masuk ke dalam apartemen Ardian yang bisa dibilang terasa sangat pengap. Lo gak pernah buka jendela kah? Gue libur semester selama sebulan di kampung, tadi pagi gue gak sempat karena buru-buru ke kampus. Kalau gak betah bisa keluar aja. Jenny tidak menuruti apa kata Ardian dan duduk di sofa. Gak ada yang bisa gue sediakan karena gue emang belum sempat belanja. Gue juga gak minta apa-apa, gue cuma mau tanya sama lo. Selama tinggal di sini pernah diganggu sama hantu gak? Pernah lah, semua orang yang tinggal di sini langsung diganggu di hari pertama kepindahan mereka. Lo juga diganggu makanya lari kan? Jenny menggeleng. Gue bukan diganggu sama hantu, bahkan beberapa hari ini tidur gue selalu nyaman. Gue gak tahu belum ketemu sama setannya atau setan malas ketemu gue. Cuma gue mau tanya sama lo. Selama tinggal di sini, lo pernah ketemu Mbak Indah? Itu siapa? Gue gak pernah dengar namanya. Ardian mengernyitkan dahinya. Cewek yang tinggal satu unit sama gue. Usianya beda 3 tahun, dia gak kuliah dan udah kerja. Masa sih lo gak pernah ketemu sama dia? Kayaknya kalian masuk ke apartemen ini di tahun yang sama. Sumpah gue gak pernah ketemu sama dia.
Gue cuma kenal Mbak Juli yang tinggal di apartemen sebelah. Dia kerja di klub dan jarang pulang. Kalau Mbak Indah yang lo sebut gue sama sekali gak tahu. Maksud gue gak pernah ketemu, cuma katanya unit itu emang ada yang tinggal. Masa si Indah adalah hantu? Makanya Jenny tidak mendapatkan gangguan lainnya? Mendadak bingung dengan apa yang terjadi di sisinya sekarang. Tapi lo jangan langsung mikir dia hantu, coba ajak gue ke unit lo dulu. Kalau gue bisa lihat berarti bukan hantu. Jangan sekarang deh, suasana hati dia lagi gak bagus. Tadi aja gue kena marah karena masuk ke kamar dia tanpa izin. Padahal gue cuma mau cek dia udah pulang apa belum. Terus tiba-tiba dia muncul di belakang dan bikin gue kaget. Oh, karena itu lo keluar dari apartemen? Tanya Ardian susah menahan tawanya. Tapi gak salah sih kalau dia marah, semua orang punya privasi apalagi itu kamar. Meski emang gak ada hal aneh, tetap kurang sopan untuk lo yang masih baru tinggal di situ udah berani cek kamar dia. Gue udah minta maaf tapi responnya gak bagus. Makanya gue jadi kesal deh, bisa gak ganti roommate aja? Mau diganti sama siapa? Bareng gue gitu? Jenny menampol kepala Ardian yang berbicara seenaknya saja. Gak sopan lo, gue senior tahu. Mulut lo lebih gak sopan asal nyerocos aja. Kapan kira-kira gue bisa ketemu sama Mbak Juli? Gue penasaran sama dia. Malam Senin biasanya dia gak kerja. Nanti bakalan gue kenalin sama lo. Biar dia tahu ada penduduk baru di sini. Baiklah, mungkin Mbak Juli pernah ketemu sama Mbak Indah. Jadi gue bisa tanya-tanya sama dia, supaya lebih tahu karakter Mbak Indah. Udah itu aja yang mau lo kasih tahu, atau ada lagi? Gue mau mandi karena gerah seharian di kampus. Secara gak langsung lo usir gue dari sini, tanya Jenny. Gak, lo mau tunggu di sini atau sekalian mau nginap, lo gila. Gue pergi dulu. Ardian kembali tertawa. Gue lapar, lo punya stok makanan gak? Gue cuma punya mie instan sama telur, kalau lo mau bisa ke sana setelah mandi, kalau enggak ya udah lebih baik jatah makanan gue masih tersisa. Lo ikhlas gak sih sebenarnya kasih ke gue? Tanya Ardian. Ikhlas, makanya lo jangan kelamaan. Gue juga lelah mau tidur cepat, ya udah gue mandi dulu nanti langsung ke sana. Gak akan lama kok gue juga pengen ketemu sama Mbak Indah. Jenny kembali bergidik ngeri dan buru-buru keluar dari unit apartemen Ardian. Entah kenapa hanya dengan mendengarkan nama perempuan itu, Jenny merasa langsung gelisah. Pada malam Senin seperti yang Ardian katakan, mereka berdua nongkrong di depan unit 422. Menunggu seseorang yang akan datang. Jika Juli gak hadir malam ini, maka Jenny akan memarahi Ardian. Dia sudah tidak sabar melihat rupa perempuan itu, mungkin saja Juli lebih baik daripada Indah. Udah jam 9 kok belum datang juga, apa lo bohong ya sama gue? Ardian merokok dengan santai. Lo bakalan lihat dia sebentar lagi, kenapa buru-buru banget sih? Lo biasa udah tidur jam segini? Enggak juga. Gue pengen santai aja di kamar sambil main HP. Gue merokok lo gak terganggu kan? Biasa aja lagian zaman sekarang kebanyakan orang emang merokok. Bukan cuma cowok tapi juga cewek. Gue merokok biar gak ada nyamuk, kalau enggak mana mungkin gue langsung merokok di depan orang asing gini. Oh, jadi menurut lo gue orang asing? Tanya Jenny. Jenny sedikit tidak suka dengan penyebutan yang baru saja dia dapatkan dari Ardian. Terus apa? Lo mau jadi pacar gue emang biar gak asing? Gadis itu menghela nafas sembari memutar bola matanya. Gue gak akan terkena rayuan buaya teknik kayak lo. Anggap apa aja, teman atau tetangga apartemen.
Asal jangan orang asing, karena kalau lo anggap gue sebagai orang asing seharusnya gak tahu nama gue. Oke deh tetangga apartemen, udah puas lo mendapatkan panggilan itu? Ia lumayan baik daripada orang asing. Kemudian kembali hening, koridor ini akan sangat sepi bila tidak ada yang berbicara. Jadi mereka berdua jelas bisa langsung tahu bila seseorang akan datang. Mbak Indah udah tidur? Gak tahu, gue gak cek dia. Takut marah lagi kalau gue tiba-tiba muncul untuk buka pintu kamarnya. Oh, udah trauma ternyata. Padahal lo masih harus menghabiskan waktu selama setahun di sini. Itulah, semoga aja gue kuat dan gak akan depresi sama cobaan yang gue dapatkan setelah sampai ke sini. Suara langkah kaki seseorang yang memakai heels terdengar semakin mendekat. Seorang wanita memang muncul dari sana dengan pakaian yang bisa terbilang agak minim dan ketat. Hai Mbak. Lama gak ketemu, apa kabar nih? Saat Ardian bangun dan membuang puntung rokoknya, Jenny langsung bisa menebak bahwa perempuan yang tampak dewasa ini adalah Julie. Riasan wajahnya sangat tebal, jadi Jenny tidak bisa menebak berapa umur wanita tinggi di depannya. Kabar baik, ini pacar baru kamu Ardian? Tanya Julie setelah menatap Jenny yang ada di sisi Ardian. Jenny langsung menggeleng. Saya baru pindah ke unit 404 dan bukan pacarnya Ardian. Cuma kebetulan dia senior saya di kampus. Makanya kita jadi gampang ngobrol. Julie terlihat menaikkan sebelah alisnya. Gak salah dengar, kalau kamu tinggal di unit itu? Iya Mbak, saya satu unit dengan Mbak Indah. Kali ini ekspresi wajah Julie terlihat kaget, beliau bertatapan dengan Ardian. Cowok itu seakan memberikan kode yang Jenny sendiri tidak mengetahui apa maksudnya. Oh, gimana kamu satu unit sama dia? Aman aja kan? Sejauh ini masih aman, cuma menurut aku Mbak Indah tipe yang agak sensitif dan lebih suka menyendiri tanpa ada yang mengusik. Saya rasa kamu lumayan paham dengan karakter teman satu unit kamu. Satu lagi kamu harus tahu, kalau Indah gak suka ada suara berisik di atas jam 10 malam. Jadi kamu usahakan gak beraktivitas di jam segitu. Entah itu melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas. Pokoknya udah jam 10 usahakan hening. Mbak, kenapa tahu banget karakter Mbak Indah? Kalian berdua dekat? Julie tersenyum tipis. Enggak, cuma dia selalu memberikan kode gak suka diganggu kalau udah jam segitu. Baik saya ataupun Ardian juga melakukan hal yang sama. Terkadang kami gak sadar kalau suara itu bisa masuk ke dalam unit apartemen kalian, jadi kami sering mendapatkan teguran. Jenny manggut-manggut, mendapatkan penjelasan tentang karakter Indah yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalian berdua sengaja menunggu saya di sini? Iya Mbak. Kebetulan saya pengen kenalan sama semua orang yang tinggal di lantai ini. Makanya saja menunggu Mbak, senang rasanya karena kita bisa ketemu sekarang. Saya juga senang bisa ketemu kamu, tapi kita bakalan jarang ketemu. Saya sibuk dan susah untuk pulang, jadi kalau kamu perlu bantuan, minta tolong aja sama Ardian atau Karen di lantai 3, dia lumayan akrab dengan kami. Karen? Jenny tidak pernah mendengarkan Ardian menyebut nama itu sebelumnya. Hanya ada nama Julie yang pernah Ardian bahas. Karen lagi pulang kampung, dia sebaya gue. Nanti waktu balik ke sini bakal gue kenalin sama lo. Jenny jauh lebih senang setelah tahu bahwa ada banyak sekali penduduk yang masih muda dan berumur tidak jauh dari dirinya. Semoga kamu rukun selalu sama Indah. Ingat apa yang saya bilang agar tidak terjadi pertengkaran di antara kalian berdua. Ketika Julie menepuk bahu Jenny, dia merasakan seolah sedang diberikan peringatan. Oh iya,
ada lagi yang mau kamu tanyakan sebelum saya masuk ke unit untuk istirahat? Boleh aku tahu berapa umur kamu? Aku penasaran karena gak bisa menebak dari penampilanmu. Umur saya 25 tahun, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Gak ada, terima kasih banyak ya Mbak. Ardian, kalau dia perlu bantuan tolong dibantu ya. Aman, selamat beristirahat Mbak. Lalu Julie masuk ke dalam apartemen dan mereka berdua tinggal di luar. Wah, aku lega banget udah kenalan sama Mbak Julie. Dia kayaknya baik banget, pantesan kamu dekat sama dia. Iya, selama tinggal di sini gue paling akrab sama dia meski jarang pulang. Biasanya dia bakalan bawain makanan, tadi malam ini gue larang karena ada lo. Gue gak mau lo langsung dapat makanan gratis di pertemuan pertama kalian. Rese lo, gue gak nyangka lo sejahat itu. Bercanda ah, gue sengaja gak minta karena udah lama gak temu. Kurang nyaman rasanya langsung kode pengen makanan. Oh, kalau gue boleh tahu Mbak Julie kerja apa sampai lupa pulang? Jiwa penasaran Jenny meronta-ronta. Gue udah bilang kalau Mbak Julie kerja di klub, lo lupa ya? Enggak, cuma gue pengen tahu apa pekerjaan dia secara spesifik bukan masih abu-abu kayak kata lo. Ternyata lo tipe manusia yang terlalu penasaran ya. Kalau gue gak mau kasih tahu gimana? Ya udah gak apa-apa, gue gak maksa juga. Ardian tertawa, Jenny tiba-tiba merajuk kepada dirinya sekarang. Bocah banget sifat lo Jen. Udah kuliah juga masih hobi ngambek. Bodoh ah, gue mau balik pengen tidur. Padahal gue pengen kasih tahu, tapi kayaknya lo buru-buru. Gak jadi deh kalau gitu. Jenny langsung berbalik badan. Cepat kasih tahu gue jangan malah PHP, gue pukul kalau lo malah jahil sama gue. Sini lebih dekat, gue takut Mbak Julie dengar. Jenny menurut dan menjadi lebih dekat dengan Ardian, sampai dia bisa mencium aroma parfum cowok itu yang tercampur asap rokok. Jadi Mbak Julie kerja jadi PSK di klub, makanya jarang pulang. Jenny membulatkan mata kala mendengarkan itu. Dia tahu pekerjaan di klub memang kebanyakan tidak bagus, namun Jenny kira hanya sebatas menjadi DJ atau pelayan saja. Ternyata lebih dari itu. Kaget kan lo? Ya udah sana balik gak usah kepo lagi. Gue juga mau tidur sebab kuliah pagi. Ardian melenggang pergi dengan kurang ajar meninggalkan Jenny yang masih kesusahan sekadar menutup mulutnya yang terbuka. Dengan kaki lemas dia masuk ke unitnya, menemukan Indah yang belum tidur tengah menatap tajam ke arah dirinya. Mbak, kenapa gitu banget lihat akunya? Malam itu suasana menjadi mencekam apalagi setelah Jenny bertatapan dengan Indah yang seakan sengaja menunggu dirinya kembali. Perlahan tangan dan kakinya menjadi dingin, padahal yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang manusia. Mbak, kamu kenapa? Tanya Jenny lagi mengulang pertanyaan dengan suara yang agak bergetar sebab dia takut ditatap seperti sekarang. Indah hanya diam saja, seakan memang tidak suka dengan kehadiran Jenny. Jangan berisik, saya mau tidur. Kamu bisa langsung masuk ke kamar sekarang. Saya besok harus berangkat kerja pagi, jangan mengganggu ketenangan saya selama kamu tinggal di sini. Tapi aku sama sekali gak menciptakan keributan, dari mana bisa dikatakan berisik? Jenny tidak mengerti mengapa ada manusia yang sangat sensitif dan tidak jelas seperti Indah. Dari tadi Jenny berada di luar ruangan, bukan di dalam sehingga bisa menciptakan keributan seperti yang Indah maksud. Suara kamu kala berbicara dengan teman-teman di luar mengganggu saya. Kamu kira suara kalian kecil apa sampai saya gak bisa dengar? Alis Jenny mengkerut, alasan itu terdengar tidak masuk akal dan tak bisa diterima dengan mudah. Ya udah aku minta maaf kalau emang mengganggu kamu. Aku gak tahu kalau suara kami bisa sampai masuk ke dalam unit ini.
Jenny mengalah meski sebenarnya sudah sangat kesal. Iya, sana masuk ke kamar kamu. Jenny kesal, dia tidak suka diperintah meskipun oleh mamanya sendiri. Bisa-bisanya Indah mengatakan itu semua dengan santai seakan Jenny akan selalu mendengarkan ucapannya. Aku belum pengen tidur, kayaknya kamu yang harus istirahat karena besok kerja. Jangan terlalu mengurusi aku dan meminta supaya aku mengikuti apa mau kamu. Jangan mengganggu kenyamanan saya, Jenny. Saya sudah lama tinggal sendiri di sini. Kamu orang baru harus menghargai privasi saya. Dinding apartemen ini tidak kedap suara sehingga saya bisa mendengar dengan jelas suara yang mengganggu. Jenny berdecih, sudah tidak bisa membendung rasa kesalnya yang sudah ditahan sejak tadi. Kamu minta untuk dihargai tapi kamu juga gak tahu cara menghargai orang lain. Saya juga bayar untuk tinggal di sini, bukan numpang sama kamu. Jadi tolong dipilih bahasa yang sopan kala berbicara. Jangan asal ngomong aja kayak orang lain gak punya hati. Kalau gak nyaman punya teman sekamar, mending kamu pindah ke unit lain. Wah, anjing nih orang. Jenny berdumel dalam hatinya. Semakin hari Indah tambah menyebalkan saja karena Jenny mendiamkan gadis ini dan terus mengalah. Namun Jenny memutuskan menyerah sebab perempuan ini jauh lebih tua dibandingkan dirinya. Jenny masuk ke dalam kamar, mengambil ponsel dan juga bantal. Kemudian keluar dari unit kala Indah masih berada di depan televisi. Dia tidak tahu Indah melihat kepergiannya atau tidak. Jenny sudah tidak peduli karena teramat kesal. Jenny memencet bel beberapa kali. Julie membuka pintu dengan ekspresi sedikit kaget. Ada apa? Kenapa bawa bantal segala kamu ke sini? Aku habis ribut sama Mbak Indah, dia orangnya nyebelin. Boleh aku tidur di sini malam ini? Aku bakalan balik pas subuh, aku gak bisa ada di sana dengan emosi yang susah dikontrol. Tapi apartemen aku agak berantakan karena baru pulang, gak apa-apa kalau kamu di sini. Gak masalah daripada harus di sana bikin aku tambah kesal. Julie membuka pintu unit apartemennya lebar-lebar, melihat ke sekitar yang sepi kemudian menutup pintu setelah Jenny masuk ke dalam. Itu beberapa cemilan yang aku beli sebelum pulang ke sini, kamu makan aja kalau emang pengen. Gak nafsu makan, Mbak. Makasih atas tawarannya, tapi aku lagi gak mood baik. Sayang kalau cemilannya dibuka tapi gak bisa dihabiskan. Jenny mengamati unit Julie yang terlihat rapi meskipun katanya berantakan. Hanya saja memang ada beberapa tempat yang dipenuhi oleh banyak debu. Jenny dapat memaklumi dikarenakan perempuan ini jarang pulang. Kamu selalu tinggal sendiri di sini, Mbak? Iya, aku gak suka punya teman seunit. Apalagi kalau belum tahu sifatnya, aku kurang nyaman sama orang baru apalagi mereka yang hobi mengulik informasi seseorang. Karena itu juga aku bayar unit ini full sendiri. Jenny manggut-manggut, seandainya dia punya banyak uang. Alangkah lebih baik bila harus tinggal sendiri daripada bersama dengan Indah. Terus Ardian juga tinggal sendiri kayak kamu? Enggak, dia seunit sama seniornya yang lagi magang. Namanya Lukas, nanti kamu bakalan ketemu kalau dia balik ke apartemen. Oh, ternyata hanya Julie yang tinggal sendiri. Kamu mau langsung tidur atau bersih-bersih dulu? Aku gak bawa sikat gigi lagi ke sini, mau balik juga malas. Kayaknya langsung tidur aja deh. Oh, ada beberapa sikat gigi baru di kamar mandi. Kamu bisa bersih-bersih dulu, gak nyaman tidur kalau enggak gosok gigi sama cuci muka. Ya udah aku pinjam ya, Mbak. Nanti aku ganti besoknya. Santai aja gak usah diganti. Perlahan perasaan Jenny menjadi lebih baik, seandainya dia seunit dengan Julie pasti rasanya menyenangkan. Tidak membuat mood buruk setiap hari.
Julie sosok yang dewasa dan asik diajak berbicara. Mungkin mulai sekarang Jenny tidak akan bisa berhenti untuk membandingkan antara Julie dan Indah. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, mata Jenny tidak sengaja menatap ke arah kamar satunya. Dia mendadak merinding lalu merasa ada yang menepuk bahunya. Jenny berbalik badan dan ternyata Julie. Bikin kaget aja kamu, Mbak. Julie tertawa. Kamu lihat apa serius gitu? Sampai gak sadar udah ada aku di sini. Kamar itu kosong, terus kenapa isinya banyak barang-barang yang menyangkut mistis? Tanya Jenny ingin tahu. Oh, kamu belum tahu ya? Aku ini indigo dan bisa melihat makhluk-makhluk yang gak terlihat. Benda-benda di sana adalah upaya untuk melindungi diri aku sendiri dari mereka. Kamu tahu sendiri apa yang terjadi kalau kita bisa melihat, mereka pasti bakalan datang untuk gangguin atau minta tolong. Oh alah, aku kira kamu dukun tadi karena barang-barang di sana. Suara tawa Julie semakin terdengar, Jenny sangat lucu pikirnya. Kalau dukun pasti aku bakalan buka praktek di sini. Kamu tahu kalau untuk pulang aja jarang banget, jadi mana mungkin itu terjadi. Benar juga ya, hampir aja aku salah sangka. Untung kamu menyusul aku ke sini dan kasih penjelasan. Ya udah sana ke kamar mandi. Jenny tidak merasa takut lagi, dia segera masuk ke kamar mandi. Julie mendekati kamar itu dan segera menutup pintunya. Dia belum sempat menyembunyikan itu semua karena tidak tahu Jenny akan datang. Namun syukurlah sekarang Jenny sudah tahu bahwa dirinya memang sedikit spesial. Julie masuk ke dalam kamar untuk menyembunyikan beberapa barang yang mungkin membuat Jenny tidak nyaman. Handuknya ada di belakang pintu, kamu bisa pakai. Jenny mengambil dan mengelap wajahnya yang basah. Dia merasa lebih segar dibandingkan sebelumnya. Kamar kamu enak banget, wanginya bikin nyaman. Ini wangi favorit aku, ayo tidur kalau kamu emang pengen langsung tidur sekarang. Hampir jam 11 malam dan memang sudah saatnya Jenny tidur, besok dia ada kelas di pukul 8 pagi. Jangan lupa baca doa ya, seperti yang aku bilang kalau di sini banyak makhluk yang enggak bisa kamu lihat. Tolong jaga diri kamu baik-baik biar bisa tidur nyenyak. Jenny menjadi takut lagi, dia membaca beberapa ayat yang dihafal. Kamu mau lampunya dimatiin atau enggak? Tanya Julie. Mati aja mbak. Aku gak bisa tidur kalau suasana kamar terlalu terang. Tapi kalau kamu biasanya gak matiin ya udah gak apa-apa. Kita sama kok, aku juga harus dimatiin lampunya. Ya udah selamat malam, Jenny. Malam juga mbak. Keduanya lelap dalam tidurnya, kemudian berada di alur mimpi yang berbeda. Tubuh Jenny terasa terhuyung, dia membuka mata dan menemukan kehadiran Julie di depan yang duduk di sisi kasur. Jenny baru ingat bahwa semalam memang datang ke sini dan meminta izin untuk menginap sebab merasa tidak nyaman dengan Indah. Tak menyangka bahwa bisa tertidur sangat nyenyak sampai dia tidak sadar alamnya berbunyi. Udah jam 6, katanya kamu kuliah pagi kan? Mbak takut kamu terlambat kalau enggak bangun sekarang. Makasih banyak mbak. Kayaknya tidur aku terlalu nyenyak sampai gak sadar alarm bunyi. Julie tersenyum tipis, dia merasa senang bila Jenny memang merasa nyaman berada di unitnya. Ini kali pertama ada seseorang yang dia izinkan untuk menginap. Aku pulang sekarang ya mbak. Kamu berangkat kerja hari ini? Nanti malam baru mulai kerja lagi, Jen. Kelas aku cuma sampai jam 1 siang hari ini. Ayo kita nongkrong waktu sore biar aku yang traktir sebagai ucapan terima kasih, karena dikasih tidur di sini. Mbak mau nongkrong tapi bayar sendiri-sendiri aja. Jangan merasa sungkan hanya karena kamu dikasih nginap,
kamu malah berpikir untuk mentraktir sebagai ucapan terima kasih. Kalau begitu setiap kali kamu menginap akan menjadi beban. Kamu masih mahasiswa Jenny, simpan aja uang kamu untuk keperluan yang lebih penting. Oke deh kalau Mbak bilang gitu, nanti kita ketemu lagi ya. Cuma berdua apa ajak Ardian? Terserah kamu, kalau dia bisa ajak aja biar rame dan seru. Oke, aku pulang ya Mbak. Julie mengantarkan Jenny sampai ke depan pintu. Kemudian berkata sesuatu sebelum Jenny masuk ke dalam unitnya, jangan sering berantem sama Indah ya. Kalian tinggal di unit yang sama jadi harus rukun. Jenny tidak menjawab apa-apa, dia hanya mengangguk dan pergi untuk masuk ke apartemennya. Suasana di sini sepi, tak lama kemudian Indah keluar dengan penampilan segar seperti habis mandi. Namun tetap saja kulitnya selalu terlihat sangat pucat. Tanpa berkata sepatah kata pun, Indah melangkah menuju ke arah dapur. Semalam aku nginap di tempat Mbak Julie. Jenny bermaksud memberitahu agar lebih sopan. Tahu kok, kalian kayaknya dekat banget sampai kamu berani datang ke sana untuk nginap. Ia lumayan dekat meski baru ketemu, Mbak Julie orangnya baik dan enak diajak ngobrol. Makanya aku nyaman kalau ada di dekat dia. Coba aja kalau Mbak Julie tinggal sendiri dan unitnya butuh penyewa lain. Mungkin aku bakalan datang ke sana untuk pindah. Indah tidak menjawab apa-apa, dia seakan tidak peduli dengan ucapan Jenny. Tumben banget kamu pagi-pagi masak Mbak. Biasanya langsung pergi ke kantor tanpa sarapan dulu. Apa urusannya sama kamu? Nada bicaranya terdengar dingin sampai Jenny sedikit merinding dan buru-buru memegang bulu kuduknya. Basa-basi aja, ternyata kamu emang tipe yang gak mau didekati sama siapapun. Oke, mulai sekarang aku udah memutuskan untuk gak ajak kamu ngobrol duluan. Kita tinggal di unit yang sama dan bebas melakukan kegiatan masing-masing tanpa ikut campur. Gitu aja sih dari aku Mbak. Energiku habis kalau harus berhadapan dengan manusia kayak kamu hampir setiap hari. Jenny melenggang pergi setelah mengeluarkan unek-uneknya. Dia benar sangat kesal hingga ingin berteriak. Baru saja merasa membaik karena semalaman tidak bertemu Indah, namun hari ini dia kembali kesal. Kekesalan Jenny belum berakhir, karena ketika masuk ke kamar dia menemukan kondisi kamarnya yang berantakan. Dia lupa mengunci pintu kamar semalam sebab buru-buru pergi. Katanya jangan ganggu privasi orang, tapi dia kalau kesal malah bikin kamar orang lain berantakan. Sialan emang lomba. Jenny mengumpat tapi tetap membereskan beberapa buku yang terjatuh di lantai dan mentapa make up-nya dengan rapi di tempat semula. Kusut banget muka lo Jen. Berantem lagi sama teman seunit kamu? Pagi-pagi dia udah buat gue kesal. Semalam aja gue tidur di unit orang lain karena malas ketemu sama dia. Coba aja mama gue cari tahu dulu karakter dari si penyewa, mungkin gue gak bakalan mau tinggal di sana. Berniat kasih kejutan, berujung gue sama sekali gak suka dengan kejutan itu. Kalau emang gak nyaman, lo bisa tidur di rumah gue tiap malam. Mama sama papa gak masalah kok, daripada lo kesal dan gak bisa tidur nyenyak. Gak usah takutnya merepotkan banget, gue udah memutuskan gak bakalan ngomong sama dia duluan. Biarin aja diam-diam, daripada tiap ngobrol gue selalu berujung sakit hati dengan perkataannya. Meski berada di jurusan yang berbeda, namun Rani dan Jenny satu fakultas. Mereka sering bertemu di kantin. Rani belum menemukan teman yang pas untuk diajak makan di hari pertama kuliah, begitu juga dengan Jenny yang sedang bad mood karena kejadian tadi pagi. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk makan bersama saja sembari berbincang-bincang. Baguslah kalau gitu, keputusan lo udah bagus. Emang dia siapa sampai harus lo terus yang ajak ngobrol duluan?
Makanya itu. Gue udah capek berhadapan plus bersikap baik sama dia sejak hari pertama. Sekarang gue udah menyerah, kebaikan gue sama sekali gak ada harganya. Ajak gue dong ke apartemen lo, gue jadi kepo gimana orangnya. Apa dengan lihat mukanya aja udah bikin langsung kesal. Lo sendiri yang malas ke apartemen gue karena ada cerita horor yang gak jelas sumbernya. Padahal gue gak pernah larang kalau lo mau datang kapanpun. Soal muka dia emang bikin kesel. Kelihatan kayak orang pucat plus gak ada tenaga, tapi sekali ngomong bikin dada gue sakit. Rani tertawa, ekspresi wajah Jenny tampak lucu kala bercerita seperti sekarang. Apa jangan-jangan apartemen itu emang diisi sama semua orang aneh? Dia doang yang aneh, lainnya normal di mata gue. Ya karena lo selalu ketemu sama dia dan tahu apa aja aktivitasnya selama di apartemen. Kalau sama yang lain sekedar ngobrol doang. Jenny mencerna ucapan Rani dan mengingat apa saja yang aneh. Soal Julie, dia masih kaget dengan kamar yang berisikan alat-alat berhubungan dengan dunia mistis. Namun Jenny dapat menerima, kan Julie bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat. Jadi menurutnya itu sama sekali tidak aneh. Kemudian tentang Ardian, apartemen cowok itu terlihat sangat kosong. Tapi wajar saja untuk seorang laki-laki yang tinggal sendiri. Kebanyakan dari mereka memilih untuk membeli makanan di luar. Kemungkinan makanan yang ada di sana hanya mie instan dan telur saja. Gak ada yang aneh sih sejauh ini, gue rasa mereka normal. Cuma Mbak Indah yang bikin gue kesal tiap waktu. Emang lo udah kenal sama semua penghuni di sana? Jenny menggeleng, dia baru kenal dengan penghuni lantai 4 saja. Sementara lantai 5 kebanyakan digunakan untuk gedung rapat yang sering disewakan dan tempat berolahraga. Lalu Jenny teringat dengan gadis di lantai 3 bernama Karen. Gadis itu belum juga kembali padahal waktu perkuliahan sudah berjalan. Apa Karen sudah pulang? Hanya saja Jenny belum bertemu dengan gadis itu. Dia mendadak merasa penasaran dan ingin segera bertemu Karen. Untuk melihat apa gadis itu terlihat normal atau malah sama seperti Indah yang menyebalkan di matanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut part 2. Buat kalian yang penasaran siapa sosok Indah yang aneh itu, tetap stay tune di sini ya. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video part selanjutnya. Terima kasih banyak ya teman-teman.